Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Syihab dengan NIM 2005097472. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi algoritma K-means clustering menggunakan Orange untuk penentuan mayoritas daerah pelanggan ayam. Dan dokumen referensi yang saya pakai adalah implementasi algoritma K-means clustering menggunakan Orange untuk penentuan produk busana muslim terlaris. Sebelumnya di sini kita akan membahas mengenai data mining clustering dan K-means itu sendiri. Yang pertama yakni data mining clustering. Data mining adalah proses pengumpulan informasi dari suatu data yang besar, mengambil data dari sumber data yang belum dipahami. Sebuah proses data mining biasanya menggunakan metode statistika dan matematika hingga teknologi artificial intelligence. Clustering adalah metode untuk menganalisis data yang sering digunakan sebagai salah satu metode data mining. Tujuan dari clustering untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke satu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Manfaat clustering sebagai segmentasi data yang berguna untuk memprediksi dan menganalisa masalah bisnis serta mengidentifikasi objek dalam berbagai bidang. Computer vision and image processing. Clustering 4 tipe data dalam clustering adalah variabel berskala interval, variabel biner, variabel nominal, ordinal, dan rasio, dan variabel dengan tipe lainnya. Metode clustering sendiri mempunyai dua pendekatan yang sering digunakan dalam mengembangkan metode clustering. Dua pendekatan tersebut adalah clustering dengan pendekatan partisi, clustering dengan pendekatan hierarki. K-means clustering merupakan salah satu algoritma machine learning, khususnya unsupervised learning, yang populer digunakan dalam algoritma ini. Kita akan akrab dengan nilai K, yang merupakan jumlah klaster yang akan dibentuk sebelum mulai menggunakan K-means. Kita harus mendefinisikan nilai K terlebih dahulu. Pada dasarnya nilai K ini akan merujuk kepada jumlah sentroid titik pusat dari setiap klaster yang kita butuhkan di dataset. Proses K-means untuk melakukan clustering kita memerlukan beberapa tahapan, diantaranya penentuan nilai K atau klaster yang akan dibuat, inisialisasi nilai sentroid secara random. Sentroid merupakan nilai pusat center dari sebuah klaster. Misalkan kita mengatur K sama dengan 3, maka akan terbentuk sentroid C1, C2, dan C3 secara random. 1. Menetapkan setiap data point ke sentroid terdekat. Tahapan ini akan melakukan perhitungan jarak pada setiap data terhadap sentroid yang telah dibuat menggunakan Euclidean distance. 2. Menghitung ulang nilai sentroid dari klaster yang baru terbentuk. Proses ini dilakukan dengan menghitung nilai min dari setiap data point di dalam klaster tersebut. Dan untuk implementasi menggunakan Orange yang saya buat ada di sini. Nah, dalam hal ini saya menggunakan input file yang mana file tersebut berisi data penjualan ayam. Kemudian saya lakukan preprocessing pada data tersebut menggunakan normalize to interval 0,1. Kemudian saya masukkan ke data table. Nah, lalu selanjutnya saya masukkan ke select column. Ada beberapa kolom di sini, ID, alamat, nomor HP, dan role ID. Kemudian saya lakukan K-means di sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk outputnya atau visualisnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada 3 klaster, C1, C2, dan C3. Nah, dari semua data tersebut ada beberapa daerah yang memang memiliki
lebih banyak pelanggan ayam daripada daerah yang lain, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.